adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Nah, hari ini kita mau beribadah, tapi ibadahnya kita masih di rumah aja. Yuk adik-adik, sebelum ibadah kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Berkati sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ibadah hari ini ditemenin oleh Kakak Diska, Kakak Reta, Kakak Theo, dan Kakak Joel. Mari kita angkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Masih ada haleluya? Haleluya. Mari kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kakak undang yuk yang masih pada duduk, kita berdiri, kita mau gerak-gerak. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan nih, nama Kakak Robi. Ya, hari ini kakak mau membawakan cerita firman Tuhan. Tapi kakak mau nanya dulu nih, adik-adik di sini punya nggak sih sesuatu yang sangat disayang sama adik-adik? Suatu barang gitu? Pasti ada ya. Nah, kira-kira kalau adik-adik punya barang, bakal adik-adik jagain nggak barangnya? Oh iya pasti Kak, wah bakal dirawat, bakal dibersihin, wah kalau bisa nggak kenapa-napa deh sama itu barang. Nah, hari ini ada kisah dari Alkitab yang kakak mau ceritakan, ya mengenai itu gitu kan. Nah, kita buka Alkitab kita di kitab Daniel pasal 3. Nah, ada apa sih ceritanya di situ? Ya, jadi di kitab Daniel ini menceritakan tentang kisah seorang raja. Nah, raja ini tuh namanya Nebukadnezar. Siapa? Nebukadnezar. Ya, raja ini tuh tidak mengenal Tuhan. Sayang banget ya. Nah, raja ini membangun sebuah patung dirinya ya. Itu tinggi banget ya kan. Buat apa dia membangun patung itu? Dia membangun patung itu untuk menyuruh orang-orang menyembah patung itu. Wah, jadi patungnya dibangun seperti rupa dirinya tinggi, ya kan? Nah, kemudian di hari pentabisan atau hari peresmian itu patungnya udah jadi, seluruh orang di negara itu ya dikumpulin. Nah, Raja Nebukadnezar itu seperti presiden kalau kayak sekarang ya. Jadi semuanya gubernur, bupati, dari kalangan atas sampai masyarakat biasa semua dikumpulkan ya kan di dekat patung itu. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang yang mendengar bunyi-bunyian musik yang akan mengiringi
momentum ini, saat peresmian ini, itu semuanya harus sujud menyembah ke patung itu. Nggak boleh enggak. Karena kalau enggak, orang itu akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Wah, serem banget ya perintahnya ya. Nah, kemudian sampailah ketika saat musik dibunyikan. Semua orang sujud menyembah ke arah patung itu. Wah, Raja Nebukadnezar senang. Tapi ya, ada orang yang datang ke Raja Nebukadnezar. Dia bilang, Raja, tahu nggak sih, pas tadi disuruh menyembah ke arah patung, ada 3 orang yang enggak mau menyembah ke patung raja. Wah, berani-beraninya dia, kira-kira begitu. Wah, berani-beraninya mereka. Siapa mereka? Nah, orang dari golongan Kasdim ini bilang, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, raja kesel gitu kan. Wah, saya suruh sujud kok dia nggak mau sujud nih. Panggil deh Sadrak, Mesak, Abednego-nya. Dipanggillah Sadrak, Mesak, dan Abednego-nya. Datang menghadap raja. Raja bertanya, Sadrak, Mesak, Abednego, apa benar kalian tidak mau menyembah patung yang aku buat? Sadrak, Mesak, Abednego bilang, iya raja. Sekarang kalian sembah patung saya, kalau enggak saya lempar ke perapian yang menyala-nyala. Dan gak bakal ada yang nolongin kalian, bahkan dewa kalian pun gak bakal bisa nolongin kalian. Begitu kira-kira. Wah, gimana tuh perasaannya mereka bertiga? Ternyata mereka bertiga dengan lantang bilang, kami gak mau Tuanku Raja, itu gak berguna. Tuhan kami akan melepaskan kami. Dan kalau tidak, kami tetap tidak mau menyembah patung Tuanku Raja. Wah, mendengar kayak gitu ya, adik-adik Raja Nebukadnezar meluap emosinya, geram banget, marah banget. Wah, kalian berani-beraninya ya, udah deh, kalau begitu kalian harus menerima hukuman. Mereka nggak gentar adik-adik Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka tetap pada pendirian mereka tidak menyembah patung itu. Kemudian ketika raja marah, raja menitahkan kepada pasukannya, itu ruang perapian yang menyala-nyala, panasin sampai 7 kali lebih panas dari biasanya. Bayangin adik-adik ya, ruangan perapian itu tuh ruangan, ibaratnya kayak kamar adik-adik, kemudian itu penuh isinya api semua gitu kan. Wah, kakak aja kalau mungkin terkena nggak sengaja kena lilin, itu berasa panasnya ya. Apalagi itu sampai 7 kali adik-adik, panasnya tuh kayak gimana kakak juga nggak ngerti lagi. Tapi itu harus dieksekusi ke Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu kemudian Sadrak dan Mesak Abednego dibawalah atau mau dieksekusi seperti itu. Wah, dapur apinya menyala-nyala, besar banget apinya. Bahkan sampai orang yang ngebawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sampai tewas adik-adik kena apinya karena itu saking panas dan saking gedenya itu api. Wah, akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu 7 kali lipat, bayangin panasnya. Kemudian Raja Nebukadnezar yang melihat hal itu, dia melihat nih, wah udah deh ini mah Sadrak, Mesak, dan Abednego udah selesai gitu kan. Tapi kok saya lihat itu di dalam perapiannya itu kok jadi ada 4 orang ya, bukannya cuma Sadrak, Mesak, Abednego 3 orang, kok jadi tambah 1 orang lagi? Siapa dia? Rupanya seperti anak dewa, penuh dengan kemuliaan. Wah, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dihampiri atau disertai oleh kuasa Tuhan. Mereka berjalan-jalan di dapur api itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Raja Nebukadnezar takjub banget sampai akhirnya ya udah deh, Sadrak, Mesak, Abednego, kalian keluar dari situ. Gitu kan. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian yang menyala-nyala itu. Nah, ketika mereka keluar, bahkan raja pun nggak ngeliat ada baju yang kebakar, rambut yang terbakar, atau kena luka bakar. Bahkan bau api atau bau hangus pun itu nggak ada di Sadrak dan Mesak Abednego ini. Luar biasa. Nah, kemudian raja mengakui kalau Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah Tuhan yang berkuasa, mampu melepaskan mereka dari sini. Dan dibuat peraturan, semua orang di negeri itu, di negeri yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar,
itu nggak boleh macem-macem atau ngapa-ngapain ke Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau sampai macem-macem, lawannya adalah raja. Luar biasa adik-adik, kuasa Tuhan ditunjukkan melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, itulah adik-adik kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari sini kita bisa belajar adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka sadar mereka adalah miliknya Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah. Berarti, apakah kita kepunyaan Tuhan juga? Yes, pastinya. Yuk, ikutin kakak yuk. Ikutin kata kakak ya. Saya miliknya Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Saya miliknya Tuhan. Nah, kita sangat bersyukur adik-adik. Adik-adik aja ya, kakak aja deh punya sesuatu yang sangat kakak. Wah, ini nih kakak jaga. Itu benar-benar kakak jaga gitu kan. Apalagi kita adik-adik di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan itu akan menyertai kita dimanapun kita berada, adik-adik. Nah, lalu bagaimana? Apalagi yang bisa kita pelajarin dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Karena mereka sadar mereka adalah miliknya Tuhan, mereka sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya dan percaya banget gitu sama Tuhan kalau Tuhan menyertai mereka. Dan mereka itu nggak ikut-ikutan dunia. Walaupun semua orang di negeri itu saat itu menyembah Tuhan yang lain, tapi apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tetap setia kepada kebenaran, mereka tetap berpegang teguh dan nggak mau menyembah Tuhan lain. Wah, luar biasa. Ya, itulah adik-adik kisah dari kakak. Semoga dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, adik-adik semakin sadar kalau adik-adik itu berharga, adik-adik itu adalah miliknya Tuhan, dan adik-adik disertai oleh Tuhan. Dan kita semua kakak, adik-adik harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, ada ayat Mas ya. Yuk sama-sama kita buka di Yesaya pasal 43 ayat 4a dan b. Udah ketemu? Yuk baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Yuk, kita mau berdoa, ikuti kakak berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami adalah kepunyaan-Mu. Kalau kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami Engkau sertai, kalau kami Engkau jagai. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.